Yohanes sebentar. Dikatakan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa sebelum Maria tercipta. Dia udah disebut anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Emang Maria ikut di pangku di sorga? Ketika Yesus dipangku oleh Bapa sebagai anak tunggal, Maria ada di mana? Maria belum lahir. Butet. Tadi kita sudah sepakat di dalam Yesus ada apa? Ini dia mulutmu jangan begitu ya. Iya, ketika Maria belum Jadi diciptakan. turunin kalau mulutnya begitu. Dikatakan Yesus diam dulu. Di dalam Yesus Jangan ada mulut begitu. firman, ada dirinya. Dirinya ini berarti kan daging kan? Daging Ya, enggak? terus? Iya, ya terus. Ya, daging. Berarti kalau sebelum menjadi Yesus atau Yesua atau penebus, dia ini apa? Berarti kan firman, logos. Iya, tetap anak Allah. Tetap anak Allah. Berarti tunggu, Bapak ini Coba kamu lihat. tidak mengeluarkan Coba. firman ya. Bapak tidak mengeluarkan firman. Enggak nyambung pertanyaan kau. Bapak mengeluarkan Coba anak kamu Allah. lihat sebentar. Ketika Yesus berada di Pulau Patmos, dikatakan kakinya seperti tembaga. Apakah kakinya seperti tembaga berada di perut Maria? Kan tidak. Saya kan menganalogikan secara Gitu, Ngomong Yesus. tuh yang jelas. Nah, Iya, Yesus itu kakinya sudah seperti tembaga ketika dia berada di surga. kalau Udah punya tembaga kaki, jadinya udah punya wajah. dong. Yang jemuran gimana sih? Jangan Yesus gitu. itu, oh jadi maksud kamu Yesus itu sudah jadi anak Allah. Oke, di sudah jadi anak surga. Allah. Berarti Nah, di terus dalam masalah kekekalan dia dilahirkan. di dalam, oh tidak dong, kan di dalam kekekalan dia bersama-sama dengan Allah kok dilahirkan. Sama-sama Itu dengan benar, Allah. bersama dengan Allah. Tidak. Terus Statusnya itu udah beda ketika dia dilahirkan, bukan? tidak, di dalam kitab Mazmur dikatakan, di dalam kitab Ibrani juga dikatakan tahtamu ya Allah. Artinya Yesus itu di sorga itu sudah Allah, sudah anak Allah. Tapi Makanya kita sudah sepakat Yesus itu adalah firman dan dirinya daging gitu loh. iya, tapi ketika dia di sorga, bagaimanamu? Sebentar. Bagaimanakah kamu jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya ia berada? Jadi sebelum ia berada, itu dia di sorga sudah anak Allah. Jadi bukan berarti Anak Allah. ketika Ibunya siapa? Roh Kudus. Oh, berarti Roh Kudus perempuan. Emang iya? Baru tahu. Tuhan, ada yang Makanya kan kau ditipu gereja selama 1300 tahun, kau ditipu gereja. Puji Tuhan, ada yang menghujat Roh Kudus lagi ya Tuhan. Kok bilang Roh Kudus perempuan mau hujat, kau aja ditipu gereja. Sebentar. Sabar dulu Kalita, ini nabi loh. Masalah Yesus. Ini orang ini nggak bisa ngomong gantian sama dia. Oke. Iya, Kamu Kalita diam sabar dulu. dulu. Ini nabi kami. Kamu loh. tahu nggak? Ngomong lah. Ya, kamu tahu nggak siapa yang mempunyai ide menghilangkan kelamin Roh Kudus? Siapa? Itu adalah sosok Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah jenderalnya nomor 3 Lucifer. Maria Marguela menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik. Sebentar. Biarin dulu, Maria biarin dulu dia. Ya, Maria Marguela ini menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik. Dia menyamar sebagai ibunya Yesus, padahal dialah yang mendirikan agama Katolik, yang menciptakan doktrin Tritunggal, anak cowok, ayah dan ibu tidak berkelamin. Rumusan Tritunggal Katolik, dengerin, bukan 3 pribadi 1 hakikat. Rumusan Tritunggal Katolik, oke. Rumusan Tritunggal Katolik itu bukan 3 pribadi 1 hakikat. Saya kasih tahu, buka-bukaan kita bongkar-bongkaran. Saat anak cowok, bapak dan ibu tidak berkelamin, itu rumusannya. Jadi kamu harus jujur. Tuhan saya 3 pribadi, 1 berkelamin, 2 kelaminnya dihilangin oleh Marguela. Itu baru benar rumusannya. Bodat. Silakan. Tunggu dulu Tante. Saya tanya, tadi kita deal bahwa di dalam Yesus ada logos, ada daging, enegento kan? Ada firman itu menyatu dengan tidak berinkarnasi menjadi Yesus. Di dalam Yesus ada firman, ada dirinya, kan gitu. Berarti sebelumnya nih kamu bilang katanya anak Allah, kan gitu. Tetap anak Allah. Nah, Roh Kudus adalah ibunya dan berarti Bapak adalah ayahnya. Saya cuman bertanya, adakah bukti, catatan dalam hal apapun secara sah kartu keluarga mereka semua, keluarga Kongguan ini ada nggak kira-kira? Ada dong. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar pohon. Bukan gambar pohon.
Ternyata gambar Allah. Ternyata gambar Allah. Jadi- Kalian menghilangkan ayat ini, sengaja ayat ini Apa aja tidak yang pernah dibahas. dihilangkan juga? Oke, saya gini, Bapak ini berarti Ayat kan ini- kan gitu kan? Ayat ini kan tidak pernah dibahas oleh gereja Loh, dengan makanya tujuan kita bahas apa? di Mensukseskan sini. Ya, kita kredo, bahas di sini. kredo Tritunggal. Kredo Tritunggal itu adalah kartu keluarganya ayah dan ibu tidak mempunyai kelamin kecuali anak. Kan Berarti itu. ada akte kelahirannya, kakaknya ada, akte kelahirannya ada. Iya, di kakaknya kan nggak jelas. Ayahnya sosok tidak berkelamin, ibunya juga tidak berkelamin. Anaknya yang punya kelamin yaitu Yesus. Makanya Yesus itu disunat karena punya kelamin. Kan Yesus Ih, ini kan Dajjal. tercatat terdata di Herodes kan dicatat dan didatakan jelas itu sih, jelas ada kartunya semua. Sekarang saya tanya, apakah tercatat terdata ada bukti otentik bahwasanya Roh Kudus itu adalah ibu, Bapak adalah ayah, Yesus adalah anak. Ya Jadinya kalau tercatat di catatan ada tidak? sepil memang nggak ada. Ah, ini yang aku suka nih, suka aku. Nah, Tidak. kalau di catatan sipil itu kan kelasnya bukan ngurusin Tuhan, tapi ngurusinya Tapi sosial Yesus bantuan kan keras. Yesus kan Allah, kan gitu. Urusan catatan sipil, urusan bernegara itu tidak mengurusi hal-hal ketuhanan. Loh, Urusan masalahnya hal-hal ketuhanan itu urusan nabi, urusan Kan rasul. Oh, Tuhan, Tuhanan, Pancasila itu, Pancasila itu, Tuhanan yang Maha Esa. iya, makanya seorang raja tidak punya kapasitas ngomongin Tuhan, dia paling ngomongin beras, bantuan sosial seperti Prabowo Betul. dan Jokowi, jalan tol, bukan Jalan ngomongin tol, Tuhan. Aku cuma bagaimana yang masyarakat penting- makan. Jadi pemerintah, ada nggak ngomongin status ini orang, sensus itu. Iya, secara sensus penduduk, Maria dan Yusuf lah ayahnya. Tetapi secara ketuhanan, ayahnya adalah Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi ketika dibaptis di Sungai Yordan. Ketika berada di Gunung Tabor, inilah anakku yang kukasihi. Kalau dia anaknya, nggak mungkin bininya Maria, bodoh. Tolong. Kau baca Alkitab enggak lu gak? Baca Alkitab, Lukas Allah Bapa kau sudah pegang kitab mana? ngomong. Enggak, enggak. Kau pegang Inilah kitab mana lu gak? anakku. Lalu Kau bagaimana pegang kitab kalau- mana? Alkitab Tunggu, LAI. kau pegang Alkitab mana? Membagi Kau pegang LAI Alkitab dong. kami kan? Tunggu lu gak? Kau pegang Alkitab kami kan? Kok kita kami? Pegang nggak Alkitab Kami? Tunggu, Kok kita kau kami? membahas ini berdasarkan mana? Dasarnya Kaawak, apa? aduh, kaawakku sayang, weh. Tukang sayur. Tunggu Milo sebentar Milo, sebentar. Lu gak? Kamu bahas-bahas tentang Tritunggal itu dasarnya dari mana? Shalom teman-teman, sahabat terkasih. Terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan hatur nuhun dan mohon ya didukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang dengan cara mensubscribe, men-like, ataupun juga berilah tanggapan komentar dan kritikannya supaya rame dan kita berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan bagi yang belum unsubscribe, mohon ya dibantu di subscribe setidaknya supaya saya terus semangat, dan harap ya ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, lanjut, selamat menyaksikan. Dan Kejadian 1 ayat 27. Oh, berarti kamu pegang Alkitab kan? Sebentar, Lukas. Berarti kamu pegang Inilah Alkitab. anakku yang kukasihi. Di Lukas pasal 3. Di Matius pasal 17. Inilah anakku yang kukasihi. Lalu Allah Bapa ngomong gini, Maria bukan bini gua, tolol, kata Allah Bapa. Ada ayatnya itu? Ada ayatnya nggak? Ada lah. Ya mungkin. Gimana mungkin ayatnya? nggak. Iya. Ada. Ayatnya. Sekarang mana ayatnya Allah Bapa ngomong Maria bini gua, sempak. Saya tanya lagi, apakah ada di Alkitab? Kamu udah dibilang kamu kalau diskusi nggak usah potong-potong mulutnya Ya begitu. udah, ya udah. Kamu diturunin. Ayo, Apalagi ada ngeyel, ngeyel. Apalagi Di dalam nggak mungkin Allah Bapa memiliki bini Maria, sempak. sama. Kalau saya tanya, apakah ada ayat di Alkitab bahwasanya Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai wanita? Iya, kalau Maria bukan bininya ya berarti Roh Kudus lah. Roh Tolong. Kudus ada nggak menyatakan sebagai wanita? Ya udah sekarang siapa pilih Bapak? Ayo, siapa pilih Bapak? Jangan ditawakan itu kebodohan di sini. Ini kebodohan. Kalau jawab aja itu ada nggak? Dia siapa bini bapaknya?
Kalau dilakukan dulu, aku mau ngobrol dulu sama Nabi. Siap. Nabi. Siap. Kan kalau bapak kan sudah bilang ini anakku, lalu wajar dong kita bertanya Yang keluar siapa dari mulut maminya. apa? Yang keluar dalam penciptaan itu apa? Apakah anak Allah? Nggak bisa, berfirmanlah kan gitu, bukan beranaklah. Ya firman itu kan dia keluar dari bapak, Iya, yang keluar firman. Firman ini apa? anak Allah. Anak, berarti harusnya gini ya kalau dikata lain kan ya. Dalam penciptaan Bapa, beranaklah, jadilah terang, jadilah gelap. Masuk akal nggak kira-kira ke Ya Allah? prosesnya kan beda. Ketika Tuhan berfirman itu, ketika Tuhan berfirman itu kan Bapa dengan Yesus kan dia menyatu. Berarti Ketika Yesus sudah ada dalam waktu itu. sudahlah Yesus kan bersama-sama dengan Allah dalam Berarti kekekalan. ini, berarti kita ngomong beryesuslah, jadilah terang, jadilah gelap. Gitu. Ya bisa aja, nggak masalah. Tapi kan kalimatnya nggak Tapi tepat. kalimat di Harusnya kan Alkitab berfirmanlah, yang keluar adalah firman firman. itu telah menjadi manusia yang dikenal sebagai betul, anak tunggal Allah. betul. Berarti sebelumnya kan tetap firman, berarti kan Bapa mengeluarkan firman kan gitu. Di dalam Bapa ada Sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus itu juga sudah apa? terpisah dengan Bapa. Loh, terpisah. Jadi kalau terpisah bisu dong Bapa. Begini loh, terpisah itu artinya begini. Sama seperti saya punya anak. Anak-anak saya kan tidak dempet badannya dengan saya. Jangan kau pikir Yesus itu sama Bapa badannya dempet, bukan begitu. Saya tanya, yang keluar dari Bapa waktu penciptaan apa? Firman. Firman. Berarti kalau belum keluar, berarti kan Bapak lagi merenung nih. Ah, santai-santai dulu ah. Pengen bikin bumi nih. Yang keluar kan firman. Berarti firman di dalam Iya. Begini, walaupun Yesus itu begini loh, Yesus itu kan kamu kan belum pernah ke surga kan, kamu kan belum pernah ke surga, kamu kan cuma baca berfirmannya Allah, karena kamu belum pernah ke surga, jadi kamu juga jangan sok tahu. Pernah, banyak banget orang udah pernah dibawa ke surga, nabi-nabi banyak dibawa ke surga. Terus kamu udah ketemu Allah di surga? Kebetulan bukan saya yang ketemu, beberapa nabi-nabi yang juga berafiliasi dengan saya udah ketemu Bapak. Ya, ngapain ke surga terus gak ketemu Allah? Gimana sih? Lu gak? Ya itu kan karunia orang beda-beda. Itu kan karunia orang beda-beda. Pengen tahu Itu saksian kan Yesus. setara dengan nabi-nabi lain. Gini aja, kalian jangan berpikir apa yang melampaui otak kalian. Intinya Yesus itu anaknya kan, betul? Kamu juga jangan melangkahi Roh Kudus melampaui Bapa. Oke, kalau Yesus anak Allah, siapa mamanya? Duh, kan saya bilang, kan Yesus di dalam aja. Nggak usah lari ke situ, kamu mau menggiring orang kepada hal-hal yang nggak penting. Yang saya tanya, siapa mamanya Yesus? Di dalam bumi mamanya Maria di bumi. Di surga mamanya siapa? Yesus adalah Di surga mamanya siapa? Yesus adalah firman. Firman. Iya, mamanya siapa? Kalau di dalam bumi Tidak mamanya ada Yesus. mama, karena di dalam bahasanya tidak ada Bapa, mama sih. firman, bukan Bapa, Oh, tidak ada. bukan anak. Berfirmanlah, kan gitu, bukan Iya. beranaklah. Sebentar ya. Ketika Yesus di surga, Yesus sudah mengakui bahwa dia anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Di pangkuan Bapa berarti dia di surga udah dipangku sama bapaknya. Jadi yang keluar dari mulutnya Bapak apa? Sebentar, kamu jangan lari kemana-mana. Loh, tidak Ketika lari kan dari masuk, tadi, dari tadi. bisa nggak kamu diam dulu? Keluar dari Aduh, mulutnya Sabar dulu Kak Bisa Desa, lah, biar kalau dijelaskan Nabi. Udah kakak paham, Oh, nggak masuk ngomong neraka sih. nanti. Lanjut. Maksud kamu kan, kamu ini kan ingin membuat suatu opini bahwa istilah anak itu hanya terjadi ketika Yesus turun ke bumi. Ketika Yesus waktu dia belum turun ke bumi, istilah anak itu tidak ada. Menurut saya itu salah. Karena kenapa? Ketika Yesus menampakkan diri di Pulau Patmos dengan badannya yang berapi, dengan wajahnya yang bermatahari, dia sudah disebut anak Allah. Bukan dalam posisinya sebagai manusia dia disebut anak Allah. Dalam posisi dia sebagai Tuhan pun dia sudah disebut anak Allah. Contoh Yohanes 3 ayat 18. Dia sudah berada di pangkuan Bapa. Nah, kalau dia di pangkuan Bapa, berarti kan waktu itu kan dia belum jadi manusia. Kan dia masih berada di pangkuan Bapa. Dia disebut anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya.
Jadi anak tunggal Allah itu bukan dinyatakan ketika dia baru lahir ngeblonjol. Waktu baru kembali disebut dia anak sebagai Allah. anak Allah juga. Nih, enggak. Iya. Anak tunggal Allah itu di pangkuan Bapak itu setelah dia sudah menjadi manusia. Sekarang Bagaimana dia mungkin sudah orang di pangku, di Gimana pangku sih? sorga? Enggak, dengar dulu lu. Iya, Iya, dia pasti pasti dia duduk di sorga. pangkuan Allah Bapak. Dengar Itu dari dulu, dulu Dia Bentar, ngomong bentar, itu, bentar, dia bentar, ngomong itu bentar, sebelum bentar. dia naik ke surga. Anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapak, dia Kamu lolos satu menyatakannya. hal juga, bahwasanya yang datang nanti bukan label lagi anak tunggal. Saya bacakan ya, Wahyu 1:7-8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, di setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan merapati dia. Ya amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. El Shaddai, jelas? Yang Maha Kuasa, El Shaddai. Firman Tuhan Allah, bukan disebutkan anak tunggal Allah pada masuk kedatangannya kali kedua. Jelas kamu? Oke, saya bacain ya di Ibrani ya. Firman Tuhan. Sudah jelas ya? Ini penyesat ini. Penyesat saya terkabul. Kalau nggak ada di Alkitab itu baru penyesat. Kalau nggak Bentar, tertulis saya di bacain. Alkitab itu enggak, itu baru penyesat. Ibrani 1 ayat 5. Ibrani 1 ayat 5 ya. Ada apa dengan Karena kepada anakku, karena kepada siapakah di antara para malaikat ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia membawa anaknya. Jadi dia udah jadi anak dulu baru dibawa ke dunia, tolol goblok. Jadi di situ ada ditulis itu adalah anakku dan Roh Kudus adalah istriku. Ada nggak ditulis itu? Sebentar. Alkitab ini didesain untuk dipelajari, bukan untuk ditelan mentah-mentah. Kalau orang tidak memiliki otak, dia nggak bisa Ini melihat. sudah kubuka dan kubuka. Sebentar dulu. Sebentar ya. Ketika Adam dan Hawa disuruh dibuka di Taman Eden, dia disuruh mengerjakan, mengusahakan, nggak suruh telan mentah-mentah semua. Jadi Alkitab ini juga harus lo teliti, harus lo riset. Oke, Baru sekarang aku kasih tahu, kasih pemahaman sama kamu. Abraham, Ishak, Yakub, Yehezkiel, bahkan sampai Ayub menyebutkan prophet name El Shaddai. Oke? El Shaddai. Jati diri Tuhan adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oke, sekarang saya tanya, gambar Allah seperti apa? Kok nggak kita aku jelaskan dulu, biar kamu mudeng. Lalu, Enggak, kamu mau lari-lari kemana-mana. aku dulu biar Iya. Pada intinya. Kita ini loncat-loncat ya, loncat sini, loncat Tidak ada sana, loncat, loncat sana. Pembahasan Pusing kita aku kan Roh dibikin. Kudus perempuan. Nah, sekarang tunjukkan ayatnya kalau Roh Kudus bukan perempuan. Coba tunjukin. loh sama, aku bilang ke kamu, tunjukkan di situ Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai istri, menyatakan diri. Oke. Kejadian 1 ayat 27, perempuan adalah gambar Allah. Perempuan gambar Allah. Berarti gambar Allah adalah perempuan. Jelas gak? Perempuan adalah gambar Allah, diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah adalah perempuan. Santai. Nah, kalau gambar Allah perempuan, Tenang aja, kalau gambar Allah perempuan, tenang aja, itu buat istri kamu bukan? semua. Perempuan itu istri, bukan suami. Udah, kapan Loh, itu? apaan sih? Kau nanti malu sendiri. Siapa yang menciptakan seturut? Berarti wanita Hawa ini diciptakan seturut gambar Allah, gitu maksudmu? Betul. Iya, betul. Wow, tunjukkan ayatnya lu dah. Loh, itu ayat yang kau baca, itu ayat. Mana? Ayo buka ini. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Perempuan dan laki-laki itu gambar Allah. Kejadian 1 ayat 7. Di sini. 27. 27. Oh, 27. 27. Baca. Jadi maksudnya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, koma ya, gambarnya, koma berarti ada kemuliaannya. Gambar ini tidak berarti fotonya dia. Sudah? Koma. Jangan kau bilang tidak berarti. Tidak berarti itu nggak ada ayatnya situ. Tidak berarti ayat 7 tidak berarti. Kamu jangan nambah-nambahin. Sudah. Tolol ini. Dia gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dia ini kan bersifat tunggal. Dia. Laki-laki. Terus? Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, bukan mereka ya. Dia tunggal. Sambungkan lagi ke ayat selanjutnya. Ini titik. Diciptakannya Kamu mereka. ada titik penting Iya, nggak? Kasih tanda diciptakannya. titik. Ya terus kan laki-laki dan perempuan itu. Itu lu gak tanda Iya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Loh,
Ini masih tanda titik penting. Iya, kamu jawab. Kamu Perempuan itu gabung. diciptakan menurut gambar siapa? Lama kali. Sudah gambarnya menurut Gambar siapa? Gambar siapa? Dia ya, dia. Iya, yang ditanya perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Yo. Ini tuh ya ampun dia ini satu. Iya mau dia. Iya yang saya tanya perempuan diciptakan menurut gambar Ini siapa loh, yang di? juga kamu baca tanda titik. Saya nggak bahas dianya, yang saya tanya sama kamu perempuan ada itu jedanya diciptakan di menurut situ. gambar siapa? Tapi Gambar setan kah? Gambar kucing kah? Itu yang saya tanya. Nah, kalau ada tanda titik koma, itu berarti bukan langsung mengarah ke laki-laki dan perempuan. Itu masalahnya. Ada tanda titik dan koma, itu masih ada penjabaran di situ. Lalu ada penyebutan habis itu Luga. Itu makanya baca Alkitab yang betul. Iya, siapa penyebutan di situ yang dimaksud itu siapa? Itu maksud Nabi itu. Diciptakannya mereka. Sudah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti penggunaan mereka sudah jelas ada dua di situ. Dia untuk tunggal. Gua kan? Lari. Bukan lari, ada lari. Nggak ada moderator di sini. Ada. Ada moderatornya, aku cek kalian ya. Mohon maaf, saya Nggak ada. Kita nggak keep. Nggak. Ini kakak moderator ini, kakak moderator. Bukan ada Ini loh, aku kasih tahu, kau baca Alkitab jangan lepaskan tanda baca. Tanda baca ini sangat penting untuk Iya kan ada dua situ kan? Ada dua sosok situ kan? titik dan koma. Sebentar. Ada titik dan koma, ada dia. Betul. Itu kan ada dua sosok situ. Kayak kamu jangan Berarti ikut dulu kau. diam dulu kakak. Ada dua sosok situ. Ada Allah Bapa, ada Allah perempuan di situ, Roh Kudus di situ. Diam dulu, Kak. Ku angkat ayatmu tadi ya, 27. Maka Allah menciptakan, ku angkat ayat dia itu menurut gambarnya. Sudah, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Menurut Allah diciptakannya dia. Dia ini siapa? Tunggal ya. Tunggal dulu. Kita sepakat dulu ini tunggal. Iya. Tunggu dulu, kita sepakat dulu ini tunggal. Oke. Tanda titik koma, baru laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, kan gitu. Dia ini merujuk di sini tidak ada merujuk pada laki-laki, merujuk perempuan, tapi pada manusia. Ya lalu siapa? Ya lalu siapa dia itu? Bicara manusia dulu, jangan dibahas gender karena di sini dulu bahas gender masih ada titik koma ini. Oke, iya. Terus lalu dia itu siapa? Manusia. Gimana sih? Berarti manusia itu siapa namanya? Tunggu dulu. Dijelaskan manusia, kamu harus tahu dulu yang diciptakan manusia. Ini bukan berarti gambar dan rupanya ini bukan berarti bentuknya, ini wajah dan lain-lain. Itu sesuai dengan kemuliaan sifat baik. Nah, makanya ada lagunya Allahku kan memenuhi aku menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi terlalu panjang gantian. Berarti bagi kamu tuh gambar itu sangat tidak penting. Yang penting itu sifat. Walaupun yang penting ya sifat kamu adalah sifat Tuhan, sifat kamu adalah kebaikan Tuhan, itu sangat-sangat penting. Tapi kalau gambar itu nggak penting, makanya mulai besok ganti gambar kamu menjadi gambar tikus. Yang penting sifat kamu. Selalu kamu bawa ayat ini ke gambar-gambar manusia, ke muka gambar. Makanya dia kan tidak suka gambar manusia. Makanya besok ubahlah muka kamu menjadi muka tikus. Karena kamu tidak suka gambar. Makanya begini ya, kita kan di SDI itu udah diajarin cara membaca. Ada titik, ada komanya. Titik, ada komanya. Sebentar ya. Gantian dulu awak ya, gini dong. Kan dari dialog kita ini saya perhatikan bahwa gambar itu tidak ada gunanya. Gambar itu sangat hina. Yang penting itu sifat. Nah, makanya kalau cowok ketemu perempuan yang dilihat itu wajah, bukan sifat. Ada mukanya udah giginya polos, udah mukanya hancur. Yang penting itu sifatnya yang penting. Tahu nampaknya di gambar. Jadi kalau saya mencari perempuan itu nomor satu fisik. Sebentar, kalau saya makin melenceng. Iya kan kamu kan bilang kan gambar itu nggak ada gunanya, gambar itu nggak ada artinya. Kita Yang cari penting pribadi yang memang memiliki ada dia rasa takut akan Tuhan. iya, makanya mulai besok, makanya mukamu jelek karena memang kamu nggak mementingkan fisik. Nggak masalah,
Allah bukan rupa yang dipandang Allah, melainkan dipandang hati. Ingat. Betul, tapi jangan salah. Tuhan itu juga memilih yang terbaik. Kamu tahu nggak Ingat di firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Seorang Betul. benar memandang kebenaran menurut kebenaran. Oke. Tuhan menilih hati. Jadi Iya, Tuhan memang memilih hati. Nah, berarti kalau kau misalnya tidak lama wajah kau kau ditolak karena wajahmu kau Luga. Gini loh Luga, aku kasih tahu. sebentar. Aduh, Kau ngomong- bisa tunjukkan kegantenganmu dari sifatmu Luga. Nggak usah kau tunjukkan apalah arti paras. Gitu. Sebentar ya, sebentar. Gimana? Kenapa Tuhan ketika bertemu dengan Musa, dia berkata, engkau tidak tahan memandang punggungku. Setiap yang memandang punggungku tidak bertahan hidup. Jadi menurut Musa, punggung Tuhan jauh lebih mahal dari wajah Tuhan, betul? Apa Gitu nggak ayatnya? Ayatnya adalah bang Tuhan bolehkah aku apa? Dia ingin tahu. Tapi Tuhan berjawab apa? Kemuliaan ada padaku bisa membuat kamu metong karena aku tidak bisa ditatap. Kamu hanya bisa melihat aku dari belakang. Iya, berarti lebih mulia mana, wajah atau punggungnya? Loh, kemuliaan loh, kemuliaan Bapak Wajah. Wajah yang lebih mahal, tolong. Gak nyambung ini kawan ini. Kita ini. Punggungnya kelewatan. Udah, tempat kusir kau. Kelewatan lu gak ngabur, kamu bolak-balikan firman. Bisa. Balik. Sebentar. Kayak loncat terus. Sebentar ya. Udah, Di dalam wajah, saya tanya di dalam wajah itu ada mata, di dalam wajah juga ada mulut, ada nafas, ada hidup. Itu organ-organ paling penting. Ya. Jadi, kamu kan tadi kan kembali lagi ke kejadian 1. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Tapi kamu gambar ini selalu kamu hinakan. Bukan gambar yang dimaksud, tetapi adalah sifat dan kecerdasan. Saya udah berdebat udah ratusan kali, orangnya sama. Kasih Gitu tahu loh. sifat dan kemuliaannya. Kenapa kau? Sebentar. Lanjut. Sifat dan kemuliaan itu penting, tapi ada yang lebih penting. Karena kamu ketika melamar pekerjaan, ya, yang diminta adalah pas foto, bukan gambar sifat-sifat Jangan lupa kamu. SKCK Luga, SKCK. Iya. Ini analogi Kak Dika. Kalau bukan robek, contoh misalnya kamu bibir SKCK kamu bagus, tapi surat keterangan. iya, tapi kalau kamu bibir sumbing, SKCK bagus. Kenapa kok kamu ribet? Satu bicaranya tolong, Luga tolong satu-satu. Kamu bilang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar nih ya, gambar. Gambar itu Iya, apa? Iya, gambar itu seperti kan kamu bilang itu seperti foto kan? Betul. Iya. Ya, Jadi Allah itu mukanya mirip siapa? Allah itu mirip siapa? Iya kan kamu Ya, bilang Allah. itu manusia diciptakan Allah itu kan dan rupa Allah. Allah itu punya gambar, punya fotonya. Jadi sama mukanya mirip foto siapa? beda. Aduh, gambar sama foto tuh beda. Kalau Lah, gambar itu, masa gambar sama foto beda? Sama lu gak? Gimana kamu kalau bilang tadi seperti itu gak? gambar itu adalah Jadi gambar itu bentuk seperti wajah. apa? Bentuk Ya, wajah Allah kan? Wajah Allah kan? Wajahnya wajah laki-laki. Ya, laki-laki Tapi memiliki wajah Tuhan tidak ada yang bisa melihat. Lah tidak ada, kenapa Kenapa? kamu bilang itu gambar menurut gambar? Gambar menurut itu. seperti fotonya. Kalau Begitu tidak enggak, lah. kalau kita berbicara tentang gambar Insya berarti Allah, ini ada makanya dia orang fotonya. miskin. Makanya Ada hanya fotonya, kemiskinan yang bisa. ada miripnya, mirip siapa? Allah itu mukanya mirip siapa? Tuhan Mirip siapa itu enggak? tidak. Tuhan itu Dengan kata-kata kamu sendiri, Dia agak mirip kamu, gak mirip kita. Enggak, kamu ini pun dengan kata-katamu. Tadi kamu sebentar, menjelaskan biarin aja. Biarin aja. Diciptakan menurut Mereka ini gambar penyesat Allah. diri kamu ini. Berarti Mereka- gambar ini kita berbicara tentang foto Oke. itu, mirip Oke. itu, iya kan? Lalu Terus sekarang saya wujud tanya. Allah seperti apa? Jadi saya Wujud Allah tanya. seperti apa? Allah Sekarang itu saya nanya mirip- kamu. Tunggu, saya Saya belum tanya. tanya, saya masih nanya kamu udah Kan saya udah bilang tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tunggu dulu, Wajahnya. kamu ini pertanyaan saya belum kamu jawab karena kamu ini berbicara tentang fisik, lu gak ya? Gambar Allah itu berbicara tentang fisik. Sekarang saya tanya ke kamu, itu gambar Allah itu mirip siapa? Nggak ada. Mukanya mirip Tidak siapa? ada.
Begini saya Makanya kasih kalau tahu. nggak ada, kenapa kamu bilang itu gambar itu ke fisik, lebih ke fisik, ke gender, ke fisik, ke Oke, bodinya saya itu jelasin. seperti apa? Saya jelasin. Seperti siapa bodinya? Iya, kamu bisa diam dulu nggak sih? Aduh, capek banget. Jelasin juga, jelasin. Allah itu sosok laki-laki yang berjubah duduk di atas Pasukan tahta. juga di bawah, di bawah. Rambutnya itu putih seperti salju. Umat miskin memang. Ada seorang nabi yang diperlihatkan dia dibawa ke hadapan tahta Tuhan, tapi wajahnya itu ditutupi awan, nggak bisa dikasih tahu. Tapi hidungnya kelihatan, matanya melihat, tapi wajahnya tidak terlihat jelas karena itu sifatnya rahasia. Nah, yang saya maksud adalah gambar adalah rambut, bentuk Nggak ada wajah, mukanya? ada Nggak ada bentuk muka? berewokan, Muka? ada, Nggak ada muka? ada, tapi ditutupin Nggak bisa. awan, samar-samar. nggak- Awan. Jadi Iya. bagaimana kamu bisa tahu ini awan ini dan ayat ini diciptakan itu gambarnya itu kamu dari siapa? Kamu bilang Yang saya ayat maksud Allah. itu adalah Kok kamu bilang sekarang bentuknya. itu awan? Gimana sih ada ini? Gue bukan moderator sih, lo ngomong mulu sih, capek gue. Ih, gimana? Lu kan Ngomong mulu. kamu tadi berbicara fisik kan? Udah. Yang penting sudah kita sudah gini. Yang penting sudah Iya. kita kasih tahu. Kalau lo juga Bisa tidak kasih tahu, percaya, kamu aja itu nggak dari tahu. lo. Kamu aja nggak tahu. Coba jadi. Danilo, Coba kamu lo dengar tanya. Danilo? Kamu Nabi Coba lo Muhammad tanya tidak medis. tidak bisa menunjukkan, tidak bisa menjelaskan mirip muka Allah seperti siapa. Loh, wajah Tuhan itu bukan wajah manusia yang lo saya tanya bilang. Jadi manusia yang diciptakan itu bukan manusia, bukan wajah manusia. Yang jelas ganteng, Ketika yang manusia jelas diciptakan ganteng. Iya. Bapak itu wajah manusia. ganteng. Bapak itu Tunggu, Milo. ganteng. Milo, tunggu. Iya, betul. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan itu dia nggak punya wajah manusia. Ada wajahnya. Ada. Dari Allah kan? Iya, Gambarnya ganteng. dari Allah kan? Begini. Jadi mirip Allah. siapa? Gambarnya yang dari Allah, tapi wajah persis nggak sama dengan Muhammad. Bodoh banget sih orang itu. Halu-halu. Bapak itu berjenggot. Cowok Gini ya. Sama seperti Udahlah, Luga. sama seperti Abraham. Abraham itu kan punya anaknya kan segambar dengan bapaknya. Apakah Iya, wajah Ishak seperti dengan Abraham kan? sama? Iya, jadi mukanya Sama itu nggak sama wajahnya? dengan Bapak. Ada muka Iya, manusianya sama kan? nggak? Iya, sama nggak Ada muka mirip Ishak sama manusia, Abraham? kan? Iya, Ya, sama nggak seperti wajah? manusia. Ada wajahnya mirip seperti Abraham, mirip manusia. Luga, Ya, itu sekarang udah saya benar. bilangnya ke kamu ya Luga. Kamu ini ketika kamu dilahirkan ke dunia ini, dikandung oleh ibumu atas perbuatan ayah dan ibumu, kamu lahir dari sel-sel mereka. Kamu nggak mungkin nggak ada garis-garis mirip mereka. Tetap aja kamu ada mirip-miripnya. Kamu Iya, nggak terus ada. Makanya saya tanya tadi, iya kan, tentang Ya, mirip penciptaan Yesus. Adam dan Hawa ini. Tadi kan kamu bilang ini kamu kan berbicara tentang gambar kan tadi kan? Iya kan? gambar sama Kamu wajah itu dilahirkan beda, itu bro. mirip kamu, mirip muka kamu Gambar. Luga. Kamu ada mirip-mirip, ada garis-garis ayah dan ada garis-garis ibu. Gitu, jadi jelas mirip muka kamu itu Oke, seperti oke. ayahmu dan ibumu. Tuh, di lembar awal, awal. Sekarang Adam dan Kemudian, Hawa itu, iya, iya. kamu bilang Iya, iya. diciptakan Sekarang dari kemudian. ganda. Nah, cukup, ke Iya, awal kan? cukup. Ke Kemudian. Ada awal rupa cukup. menurut Sekarang gambar dan kemudian. rupa Allah itu. Sekarang Jadi kemudian. aku tanya, Iya, bukannya mirip bisa nggak gimana menurut kau diam ibu. dulu? Makanya aku Yang saya tanya Allah tanya, itu, yang saya tanya mukanya bisa mirip nggak siapa? menurut kau diam dulu? Mirip Adam Iya, atau kamu bisa Hawa? diam nggak mulutnya? Gimana sih kamu aja nggak bisa diam dulu? menjelaskan tadi? Nggak bisa kau jawab kan tadi Iya, pertanyaannya? kamu bilang dulu gimana saya bisa menjelaskan kalau kamu ngomong mulu dari tadi. Halo, Intinya. kaum muda, kalian Karena ini kan belum kali tahu. sama juga boneka. Aduh, kalian itu miskin kali memang. Masa jadi umat yang Aduh, kalian nggak gua mau dibilang lepas miskin orang. lagi. Jadi kita ini pernah tahu. Kau Kita ini- jangan miskin kali. Wak. Ada kan kita, nggak ada kakak-kakak. Nah, itu nanti kalian jangan kan. kamu jangan sok kaya di sini. Miskin, aduh. Emang kamu lebih kaya dari orang Cina? Bapak, emang kau lebih kaya dari orang Cina? Pasukanmu ini ada yang ngasih ini loh, 7 poin dari kami nih. Jangan ngomong kekayaan di sini. Masuk Jangan aku ngomong kewe. kekayaan. Jangan kayak Yang paling kaya di Indonesia ini orang Cina, bukan orang Batak, tolong. Ada gigit, yang ngasih gigit, yang ngasih Sok gigit. kaya lagi. Kanita lempar kita sama kami dulu. Kanita coba dulu. Nanti miskin, ayo cepat Jangan sok kaya. Paling kaya di Indonesia ini orang Cina, bukan orang Iya, Batak. sekarang kamu pakai marga Cina aja, nggak usah pakai marga Batak. Nah iya makanya lu diam jangan sok kaya. ngasih tahu umat. Jawa ini orang Udah, kamu jangan
Lo kasih aku donat Kevin, Milo. Milo, tunggu. Jadi tadi sok kaya itu loh. Yang paling kaya di Indonesia nanti kan kalau Batak. Tunggu, nyanyi dulu. Jangan sok kaya lo. Jangan goblok-goblok di situ. Jangan goblok-goblok. Enggak, tadi kan lo bilang kami orang kaya. Nah, punya nabi kayak begini. Kecuali lo orang Cina, baru lo bisa lah. Udah sekarang kamu jangan pakai marga Batak. Kamu pakai marga Cina. Marga Cina aja. Jangan pakai marga Batak ya. Oke, sekarang Udah sekarang nyanyi. Iya, iya, Sekarang gini. jangan pakai marga Batak ya. Nyanyi aja. kok jadi lo yang ngatur sih? Goblok. Soalnya kalau ini kalau nyanyi itu gampang. Saya dari tadi belum debat. Nyanyi dulu, nyanyi dulu, nyanyi. Taruhnya sendiri. Manurung di sini menang, di sini Manurung. Ayo cepat nyanyilah dulu. Ayo cepat nyanyi. Iya, karena kamu kan berdebatnya itu Sudah nggak ada jawaban dari kau udah lewat sama aku. Berdebat kusir ini Kak Dita ini. Udah, kamu itu tidak bisa menerangkan dengan baik. Jangan premik, jangan premik. Loh, kan saya cuma minta waktu, kamu diam dulu. Oke, Saya diam. ngomong Saya udah tidak ngomong. dengarkan muka yang sesat ini. Jadi kan tadi kan saya udah bilang kejadian 1 ayat 27 perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Saya tak ya gambar Allah katanya. Ya kalau gambar Allah kalau Allah adalah gambarnya perempuan, ya berarti kan ada Tuhan perempuan, kan gitu aja. Susah banget sih tolong ini. Nah makanya saya tanya, Ya, mirip itu siapa kelewatan. mukanya? Nggak Makanya mirip usah dulu siapa lari mukanya? kemana-mana, tolong. Mau kemana-mana itu ada hubungannya. Itu ada hubungannya. Gimana sih? Kamu satu-satu dulu selesaikan permasalahannya perempuan kami dan menjelaskan siapa tadi. tolong. Kami menjelaskan tadi Yang saya manusia tahu. diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu merujuk kepada sifat kalau Allah kan yang ada pada manusia. Kamu nggak terima. Tidak Kalau ada kamu bilang itu dikatakan. menurut gambar muka Allah berarti perempuan itu menurut Sebentar. siapa mukanya? Itu kan bagaimana itu mirip siapa? Tidak ada Jadi Allah ini dikatakan. punya dua muka, punya dua muka. Ngomongnya Perempuan dan gantian laki-laki. dulu, Mirip gantian siapa? ngomongnya biar bisa Kan sekarang didengar. awak yang bicara, tadi kan kamu luga gantian. Tadi kan kamu luga gantian. Oke, kan saya tadi bilang perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti perempuan. Datang si awak mirip siapa? Jangan dulu pindah tema. Kalau berdebat bisa pindah tema nggak? Gini awak tadi sudah sepakat. Berarti ada mukanya kan, ada model mukanya itu kayak siapa, ada bodinya itu kayak siapa. Iya Nggak kan? perlu itu ditanya. Itu nggak perlu ditanya. Iya, bukan Di perlu satu kali ditanya, kamu belum ya. selesai. Nggak perlu ditanya. Ini mau lari masalahnya. Bukan lari ini, sesuai dengan narasi kamu. Gini, Kak. Saya ini Oke. bertanya sesuai dengan Oke, narasi oke. kamu. Udah. Kan saya tanya si Dita dulu ya, kamu diam awak ya. Saya tanya Dita, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Dita jawab. Dita jawab. Ini mengkaji ayat ke awal, jangan keluar konteks. Kau diam, kau Iya. kau diam. Menurut konteks saya, malah saya lebih Ya memperjelas. jawab. Kamu nggak perlu memperjelas. Kamu tidak disuruh memperjelas. Kamu Iya, cuma iya, saya narasi kamu ditanya. begitu. Gimana sih mau dapat Saya jawabannya? tidak- Kalau saya ini tidak jelas. suruh. Nih, narasi Iya. kamu ini nggak jelas. Saya dapat jawabannya gimana coba? Gimana saya mau percaya dengan pengajaranmu ini enggak? Narasi kamu ini nggak jelas. Kamu aja nggak bisa menjawab pertanyaan saya itu. Lihat ini, Kamu sampai nggak ada tahu orang itu. bawah yang komen, masa Itu nggak nanya keluar ini kok. siapa? Nggak Aneh keluar kali dari- itu. Sampai Iya. sampai Balik netizen lagi aja. ke ayat. Ah sudah. Maka Allah Ya, saya- menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Berarti Tunggal ya dia. Tunggal. sebentar, kalau saya tak lompat tema. Enggak, tunggu dulu, aku jelaskan Pak. Kalau makan terus dia lari Tidak keras. tadi, kamu dari tadi Bukan nggak itu jawab. yang Tadi saya kamu tanya. nggak sepakat sama Bukan saya. itu yang saya tanya. Laki-laki Sebentar, dan perempuan. saya belum sepakat sama kamu. Saya tidak pernah sepakat dengan kamu. Loh, tadi sudah Yang saya sepakat tanya bukan itu, menurut bukan dia. Yohanes dan kemuliaan. Sebentar dulu, saya Tapi tidak kalau pernah sepakat dengan kamu kamu. mencari wajah, melihat fisik dulu. Sebentar. Kan Saya bukan nanya itu. Saya bukan nanya itu. Nanti kan saya nggak pernah nanya itu. Yang saya tanya sama kamu, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Silakan jawab. Tidak ada menurut gambar siapa-siapa, ya sesuai dengan bentuk yang diciptakan yang jadi seperti itu. Wanita ya jadi wanita, laki-laki jadi laki-laki. Tapi sifat kebaikan dan kemuliaan tetap bertahan pada Diciptakan dia, tidak menurut gambar kemanusiaannya. siapa-siapa. Dia kemanusiaannya. Ih, si Dewan. Perempuan diciptakan Dia menciptakan Iya, manusia. ini tukang tipu, Dia anjing. tanda titik koma. Tukang tipu ini Ya pakai lu sudah. jangan Maka mengikuti itu kamu ya yang keliru, kamu Oke, tadi sekarang udah saya tanya sekali lagi ya. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Bukan gambar siapa-siapa katanya si Anjing. Kayaknya memang bukan gambar siapa, ngapain? Orang sifat dan kemuliaan kok. Emang sifat dan kemuliaan Jadi bisa perempuan diciptakan? itu kalau bukan gambar Saya tanya,
Kamu bilang gambar tadi kan Kalau Mas Luga ini kan nggak ngerti dengan narasinya dia ini. Nah itu dari tadi masalah Kamu bernarasi tapi kamu tidak mengerti dengan narasi kamu Luga. Kamu itu mau nipu di Buat sini, apa? Tuan Negara. Kamu udah tahu Kamu dibilang sifat mama, kamu nggak terima. Kamu lebih ke ini, ke lebih Oke, ke saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Kamu ngerti nggak? Saya ulang lagi. Saya nggak bertanya. Lah, kau yang kurang ajar, kau yang kurang ajar. Lebih Si Luga ini, mengarah ke Luga fisik. dengar anak TK Yang ini kalau dimaksud ditanya bukan gambar, fisik. arti itu lebih mengartikan sebagai sebuah foto, gitu. Jadi kamu ditanya Ya, begini, saya- kamu anak siapa? Anak ibu saya, siapa ibumu? Nggak tahu. Kamu jangan lari anjing. Seperti Kamu itu, jangan lari. Luga. Makanya itu. Kamu jangan lari. Kamu kalau udah Makanya tanya kamu jangan ngomong Kau mulu. yang anjing, kau yang anjing. Kamu nggak ngerti dengan narasi kamu itu. Ya, sebentar, Kamu ngerti sebentar. dengan narasi kamu itu. Saya ulang lagi ya. Ya, manusia Kamu tempe. bernarasi, kamu aja nggak bisa menjelaskan, nggak bisa ngerti dengan narasi kamu. Kamu di sini Luga, cocoknya cuma nyanyi. Kalau narasi kamu nggak tahu betul apa-apa. Kalau narasi kamu nggak ngerti. Cocoknya kamu nyanyi aja. Iya diam dulu awal biar Kamu pagoy, Luga. Dibilang gambar, kalau anak TK ditanya gambar juga ngerti. Coba kalian tanya anak TK itu, gambar itu seperti apa? Kalau foto ditanya gambar, Ya, dia gambar. ngerti. Coba tanya anak TK. Enggak, oke, saya tanya. Foto itu ditanya Kalau gambar, dia ngerti. Tadi Gambar kata itu si foto, Gita, iya ngerti dia. perempuan bukan gambar siapa-siapa. Itu ayatnya di mana? Perempuan bukan gambar siapa-siapa. Itu ayatnya di mana? Oke, saya Jawab dulu, balikan sama saya tahu. kalau masalah ayat. Tunjukkan di situ ada ayat, waktu itu ada ayat aku sebagai perempuan. Oke, kamu diam ya kalau saya ngomong ya. Jangan kau potong-potong. Nggak masuk ayat, masuk ayat. Memang nggak tahu. Perempuan. Aku tahu kamu rentenir. Jangan mau seperti itu. Saya banding dengan Lihat metode laki nggak perempuan, banyak kan Terus mengaku rentenir. dirinya perempuan. Tunjukkan. Sebentar, sebentar. Kalau Dengerin saya dulu, jangan kita sama ada paham kamu. pesan nama jalan. Kamu sabar, kamu sabar. Jangan kamu debat kusir kalau ini luka. Tahu ya, kau udah kusir dari tadi lu gas. Ya, kau diam dulu. Ini banyak friend. Kau bisa jawab. Kau jangan salah. RT06 Yang saya tanya sama kamu, perempuan Dia nggak bisa diskusi, bisa diciptakan debat menurut dia, gambar nggak bisa siapa? debat. Loh, Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kau bilang bukan gambar siapa-siapa. Loh, gimana? Udah saya bikin letterlek balik, kamu nggak jawab juga. Tunjukkan Kamu jawab tunjukkan dulu. yang menyatakan Roh Kudus secara menyatakan dirinya perempuan. Oke, saya jawab. Tuhan itu kalau membuat ayat Roh Kudus adalah perempuan secara gamblang, semua manusia ini masuk surga. Tolol, goblok, nggak ada dong pengujian. Itu kan Ini kan ujian. pernyataan, bukan pernyataan Tuhan. Emang kau Tuhan? Tuhan. Emang kau Tuhan? Ayo. Tuh, Emang kau Tuhan? Tuhan Tanya kau Tuhan. menciptakan ya untuk Kau tanya kau Tuhan atau bukan? sebentar. Tuhan itu Main anu narasi kata-kata. sebentar. Tuhan itu menciptakan manusia untuk otaknya diuji. Bukannya kau didikte seperti anak bayi, mau makan ditetein. Sekarang malah kau yang mudik Kamu seperti anak itu bayi. anak bayi. Sekarang malah kau yang mudik. Makanya aku tanya, ada nggak di situ Roh Kudus Ya, saya menyatakan dirinya sebagai perempuan? ya tidak ada. nggak di- Kalau tidak ada. sebentar, Din, dengerin. Kalau Tidak ada, tidak ada. sebentar, Tidak ada. Aduh, Sebentar, mama sebentar. ini suka-suka sama ini. Oke, ini jadi Ada, makanya kalian susah dapat suami, mustahil cari dapat suami. Laki-laki mana kalau yang ngomong? Dasar. Perawan tua. Ini perawan tua semua. Ingat ya, ini ada rekaman bahwasanya tidak ada di Alkitab. Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai perempuan. Tidak ada. ada. Kamu Nah, ada produk ilusi di sini Bisa nggak namanya diam dulu? adalah Luka. Kucing. Sekarang kau kesaksian lah, kesaksian masalah surga itu. tujuh penonton di sini. Lu gak mengatakan Oke, tidak ada. kesaksian. Kesaksian aja, Oke, kesaksian ya. Kemarin ada teman saya, dia mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi itu ada 3 apologet yang terkenal, Edis TV, Bom Bom dan Syafiatul. Itu dicoliin sama Lucifer di neraka dan mereka ngatain. Aja kalau itu. Bukan kesaksian kau sampai di surga, itu yang mau ku dengar. Kesaksian kau di surga, biarkan aja mereka mau dicoli kayak mau diapa kayak terserah dia. Kesaksianmu aja di surga. Bang Info Mata Lensa, ini bukan janda, ini perawan tua semua, ini belum Aduh, kau lebih jejak ceritakan dulu kesaksianmu. Tunggu dulu. Penasaran. Lari dari tema Nabi.
Sudah selesai, ada tadi sudah dijelaskan tidak ada. Tadi Sudah jelas Mereka clear ya, tidak ada ya. Kita topik yang lain. Sebentar. Yang mereka perjuangkan ini sebenarnya bukan doktrin Tritunggal. Udah lah, jangan Karena banyak. ada Aduh, jangan. Sebentar. Enggak gimana? gini. Karena begini, ada beberapa duda yang udah menjanjikan peler sama mereka. Nih, seperti ini nih, kalau udah nggak nyampe, udah kualitas seperti ini, Kualitas sesat. ya kan, nggak ada isinya, nggak ada apa-apa. Bener, nih, udah belajar Quran, lebih pintar anak dari ada Ayat dalam Bible mana bilang bahwasanya Roh Kudus bukan perempuan. Kevin, dengar dari tadi kamu dikasih ayat, kamu nggak bisa baca, dengar ayat kamu nggak bisa baca. Diam kau Kevin, kau ikhlas. Dikasih ayat tadi nggak mau baca, ayat tadi nggak ada, omong doang cuma dengar ajaran si Luga yang kau bawa semua kan. Aku ada kesaksian si Luga. Tunggu dulu, di surga. Ya, nggak bisa sih. Saksi di surga. Kasih tahu di surga gimana lu. Penasaran aku kesaksianmu itu. Lu Oke. kan aku dengar lagi. Jadi Ya, kesaksian waktu dan tempat disediakan. saya duduk di oleh ribuan malaikat waktu itu, jadi dilayani oleh ribuan malaikat banyak. Jadi makanya saya bilang sangat susah bagi kalian itu menerima hal surgawi karena kenikmatan ranjang yang sudah diberikan itu yang ikut kalian. Dengar Kevin, sudah mesti Luga ini, sudah mesti. Terus naik apa di sana? Naik apa? Apa kendaraan ada di sana? Penasaran kan ada di sana. Kayak Rolls Royce. Oh, Bang Royce. Udah berat sih. Naik Bang Royce betul nggak? Bensinnya Selalu minum kapal api makan lapar. Jadi ada kamu ke surga nggak ajakin si Itu Mas Galton. Siapa sih duda-duda Twitter yang udah menjanjikan kalian kenikmatan sehingga kalian susah diri? Jadi enggak, tunggu dulu. Jadi apa yang tunggu dulu? Jadi apa yang Apa yang jadi surga? Ya ada Tuhan Yesus, ada Bapa. Aku dikasih duduk di atas tahta, dilayani oleh ribuan malaikat. Waduh, ada malaikat itu bersayap 6.000 sayap. 6.000 sayap. Sayapnya 2 lah. Oh, 2 ya. Enggak ada 6.000 gitu. Kamu gak usah nyinggung agama sebelah, nanti Apa kamu. ya? Kau dikasih makan nggak? Dikasih makan nggak? Enggak di sana. Saya dilayani oleh malaikat-malaikat, dikasih teh, kopi, minum. Kopi apa merek-mereknya? Merek. Udah tahu ini. Tahu, makanya Minum kan kita juga mau tahu. Gimana sih? Yang penting dikasih kopi, makanan. Ya jangan makanan. Jadi iya itu kan kita mau lihat dulu. Ada nggak lihat nggak sini? Ada nggak beli? Aku mau beli. Aku mau beli. Nggak mungkin lah kamu ke surga, merek surga beda lah. Naik Rolls Royce. Ferrari ada enggak? Ferrari ada enggak? Ada Ferrari enggak? Janda-janda nggak laku katanya. Tunggu. Terus Kevin diajak nggak? Terus Kevin. Ngomong-ngomong kalian ini janda apa gadis sih? Tunggu dulu, Kevin sama Bilo diajak nggak naik roll itu kamu? Tapi kawannya suka sama apa nih? Ditanya, nah itu kan kalian ini. Jangan. Itu kan kalian kalau ditanya seperti ini, kalian ini. Kalau udah nggak bisa jawab nih, modelan seperti Biar itu. masukin Mau tadi, diturunkan? Mau diturunkan? Apanya? Enggak, aku masih Mau kan? kesaksian di surga itu loh. Aku lagi dengar kesaksian si Luga. Tadi kalian bilang denger, Ya sekarang udah, tadi kan kalian protes. ya udah. Jadi memang kayak itu kan ada rumah besar-besar. Ada rumah paling besar itu di Yerusalem baru. Jadi yang bisa masuk situ orang memang nekat besar. Ada surga tingkat 2, tingkat 1, Daus, Firdaus. Cuma dapat haji nggak dapat rumah. Kalau surga Sambil kubagi dulu ada satu orang lagi yang mirip nggak kamu. bisa dapat apartemen. Sambil kubagi dulu ada satu orang lagi yang ada namanya Global Universal. Namanya Global Universal. Terus juga mirip sama kamu, mirip. Terus ada rusun terus, Udah, ada itu lagi aja hotel. dulu, Hotel, pertama. ada hotel, ada di sana hotel. itu berapa hari naik ke surga? Ke surga berapa hari? Lama nggak? Nggak lama sih, cuma buat doang. Cuman berapa lama? Cuma lama. Ya kira-kira seperti itulah. Jangan kau tanya semua kau tanya kopi apa segala macam. Yang penting garis besarnya aja surga.
Ya karena kan surga itu kan bukan seperti di bumi, bukan seperti di bumi yang kau bisa semua bisa kau korek-korek. Kalau surga itu kan kita kan dikasih batasan-batasan. Ya kan aku penasaran kan. Ya kan sudah saya kasih tahu. Ya jangan kau nanya-nanya, harusnya jangan kau nanya-nanya. Gimana? Tahu. Gimana? Jangan kau nanya-nanya kopinya merek apa, ininya merek apa, Iya, jangan tanya kau dulu. jawabnya. Gelasnya dari apa? Gelasnya dari apa? Yuk Ya, kan, ada kamu dari kesana, Mas. kamu kesana pakai supir apa bawa sendiri? Bawa Jadi supir. gini ya, Bawa sendiri. Bawa sendiri. ada supirnya para malaikat ada. Oh, Kamu mau bawa apa sama malaikat? Malu Terus kau ya. mau bawa apa sama malaikat enggak? Wah, lu sih. Kalau surga itu halu, ngapain kita ngomongin Tuhan? Kita kan ngomongin Tuhan karena mau ke Kamu mau bawa surga. apa sama malaikat? Sekarang begini, sebentar dulu jangan kau banyak nanya. Gini, kalau kamu tidak percaya penglihatan surga dari saya, lalu kau diam dulu. Cari Kau jodoh jangan. Luga cari yang cantik-cantik katanya. Yang cantik-cantik merapat ya. Gini, sebentar. Kalau kamu tidak percaya penglihatan tentang surga dari kami, ya harusnya kamu juga menyediakan penglihatan surga dari versi pendeta-pendeta kau. Masalahnya kan pendeta kau tidak pernah dibawa ke surga. Saya nggak percaya. Jangan banyak tanya, itu saja. Kan udah bilang kalau ada yang pergi ke surga. Nah iya karena pengen tahu. Diri, karena belum ada yang pergi ke surga di antara para pendeta kau. Contohlah dulu misalnya Kamu Edis, satu-satunya, Sofiatul. satu-satunya. Edis dan Sofiatul. Itu bukan pendeta gue. Itu bukan Iya, ya, tapi setidaknya kan lo bakunya. Dari ngomong pendeta gue. Kenapa pendeta siapa? Bukan pendeta gue, pendeta berapa? Seluruh pendeta di Jakarta, dengerin ya. Kucing dengerin dulu. Seluruh pendeta di Jakarta Apa, tuh anjing? Apa, gue kenal seluruh pendeta di Jakarta. Jadi di Jakarta termasuk pendeta Niko itu pun tidak pernah dibawa ke surga. Nah artinya kalau pendeta Niko udah pendeta terkaya di Indonesia tidak pernah dibawa ke surga, artinya kan melawan. Jangan menentang surga. Makanya baca kita pasangannya kalau Parades pakai itu bawa surat. Melki sampai. Sampai om. Imran, kamu diam dulu Imran. Kamu diam dulu Saya mau Imran. nanya 3 sekalian. Dari hari Matius 15 Imran, diam. Kamu dari kami apa yang Melki, ini ada luka Melki. Hajar Melki luka ini. Melki, cepat. Hajar Melki luka ini. Yang pakai soundcard tolong di off kan dulu ya, Dabi. Pakai soundcard jangan dipakai dulu. Bukan gabung itu. Apa? Ah, kenapa? Ada pukulannya, tidak pukulannya. Ada pukulannya. Gelasnya terbuat dari apa lu, gelas kopi itu? Gelasnya terbuat dari gelas kopi. Ya ada dari emas, ada dari perak, ada dari macam-macam lah. Surga itu kan rumah yang kekal, tempat tinggal abadi. Di sana ada Tuhan dan para malaikatnya. Berarti sudah melihat Tuhan lah ya, sudah. Bentuknya gimana itu Tuhan itu? Bapak itu? Ya Tuhan, Bapak itu seperti laki-laki berjubah. Waduh, luar biasa kamu Luga ya. Bahkan Musa aja nggak pernah melihat wajah Musa. Kamu sudah melihat wajah nggak? Musa nggak? Bapak, kamu sudah melihat wajah Bapak. Berjenggot nggak? Sekarang dia berjenggot. Dia memang laki-laki rambutnya putih, berjenggot, seperti tua gitu ya. Tapi nggak tua-tua banget sih. Tapi memang berwibawa sekali. Jadi bajunya Ya jubah kerajaan lah, jubah emas, jubah mewah-mewah. malaikat jadi surga. Tapi kok bisa tahu Ya, makanya. kamu Rolls Royce itu? Katamu kalau kapal api kan merek. Tapi kok kamu bisa tahu mobil itu Rolls Royce? Mirip Rolls Royce. Berarti pernah lo ya masuk Rolls Royce ya? Ya intinya di surga itu tidak seperti yang apologet kalian bayangkan. Kalau apologet kalian kan mana bisa membahas tentang surga, karena memang nggak pernah. Betul? Loh, kita nggak Coba perlu misalnya. surga untuk kita hadapi saat ini. Yang penting nanti Ya tapi nggak bisa begitu. Kita juga perlu tahu dong supaya kita semangat di dalam dunia ini. Kalau kita tidak tahu terus kita iman buta, itu juga nggak bagus. Perlu ada iman yang membangkitkan bahwa surga itu nyata. Ya kalau kita
tidak mau dibahas tentang surga, ujung-ujungnya kan orang kan jadi gampang berbuat dosa, ujung-ujungnya lari ke percabulan, lari ke perlontean, kan gitu kalau orang tidak paham tentang surga. Karena mentalnya itu tidak ada keimanan yang kuat. Makanya kau cari orang kalau melihat wanita fisiknya dulu gitu ya, karena pernah ke surga. Bukan begini, fisik itulah yang dilihat. Kita tidak bisa melihat hati dulu kalau kita tidak melihat fisik duluan. Yang pertama kita kenalan kan kita lihat wajahnya. Jadi gini. Dan kalau kita tidak bisa mengenal seseorang hanya dengan melihat sifatnya. Gini. Misalnya gini, saya mau kenalin kamu nih suatu cowok, dia orangnya baik, tapi nggak boleh kamu lihat fotonya. Tapi orangnya baik gitu. Sekalipun dia baik, tapi kalau ngeliat fotonya bisa nggak kamu kenal dia? Nggak bisa. Enggak, gini, kalau aku ke kamu mau terima kamu apa adanya, tapi permisi ngomong, giginya tongos, kayak parutan kelapa kan. Tapi orangnya baik, Ya kan, kan Tuhan bilang harus sepadan dong. Loh, Harus sepadan, loh. Ketidaksepadanan itu juga suatu kejahatan. berarti maksudnya dan ini kau jelek dapat jelek gitu, yang cantik dapat cantik gitu. Oh iya dong, mana ada orang jelek dapat orang ganteng. Lu misalnya nih, Kan nggak bisa itu. sepadan, kau kan jelek, Sepadan. berarti kan ku carikan yang jelek, tapi hatinya baik, mau nggak? Aduh, secantik apa sih kamu, tolol? Ya, lo kau kan bilang sendiri. Emang kamu cantik? Seganteng apa Kamu kalau jangan sok mau? cantik. Enggak, seganteng apa? Coba open cam. Coba Ah, kau open cam. jelek kali udah. Aku pun nggak selera. Gini lo, kau kan Ya coba lagi open cam. Berani nggak open cam? dapat orang cantik kan gitu. Kalau kamu nggak berani open cam, berarti fix kau jelek. Orang yang biasanya nggak berani open cam itu biasanya orang jelek. Lu gak yang ganteng begini aja. Tadi kan kamu bilang kamu udah ke surga. Kamu pegang kitab apa? Alkitab yang mana yang kamu pegang? Kamu udah ke surga. Lah, kok lari? Kok lari? Gimana sih? Jangan ada yang lain. Aduh, Nggak ada yang kid, nggak ada. Kamu nggak kid. Biarin dia di Ada. situ. kakak nih kakak. Kaitan. Saya tanya dulu dia pegang Alkitab mana? Holy Bible, Bu, Holy Bible. Alkitab LAI. Kita nggak apa, Iya, yang lain itu udah. yang penting kita pakai Ya, Holy udah, sekarang. Bible. Iya, Holy Bible di situ ada tertulis nggak Yohanes 3 ayat 13? Yohanes 13, Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 13. Ada nggak tertulis itu di situ? Coba tampilkan dulu, biar aku baca. Dulu kau luga. Coba kau baca dulu. Yang kau. Lu Kevin. Jangan dibilang nanti aku bilang nggak bisa baca Alkitab. Ya sekarang mau bisa Satu, baca satu. kan? Udah. Yohanes Hah? 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Apa bunyinya di situ? Tolong bacakan. Apa bunyinya sih? Yohanes 3 13. Tunggu, Saya ini Bu, HP-nya satu Bu. Bisa nggak saya baca ini? Saya harus keluar loh. Mainan. Enak tadi tante. Apa aja siapa yang menafikan? Oh itu yang baca. Kevin, iya, Yohanes 3:13 Iya, saya apa? sudah menjelaskan, dia menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah ke surga kecuali Yesus Kristus yang datang dari surga itu. Yesus Kristus, ya, tidak ada satu manusia pun yang sudah pergi ke surga itu kecuali Yesus Kristus. Itu kan 2000 Jadi tahun kalau yang lu nggak- lalu. Sekarang 2025 kawan. 2025 gimana sih? Apakah Alkitab ini berubah? 2025 dia berubah. Berubah dong. Makanya saya bilang itu Kevin, kau baca dulu Yohanes 3:13 di Alkitab kamu. Ada nggak Yohanes 3:13? Saya ini lagi di tempat kerja kawan. Nah, itu makanya saya jelaskan ini di Yohanes 3:13 di situ menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah ke surga selain Yesus Kristus. Jadi Oke. kalau Nabi Luga mengaku dia ke surga, itu dia udah berbohong dan pendusta. Gini, bentar. Kasih ruang saya bicara dulu. Masuk luga. Kau masuk. Gak ada mainan Bentar. di sini. Bentar. Diam dulu. Kasih ruang saya bicara. Coba Itu ya. ayat itu ditulis 2000 tahun yang lalu, 2025 itu udah Sekarang berubah nggak? lagi. Sekarang berubah. Nah, coba kau buka. Makanya kan saya suruh buka Alkitab. Kawan, Saya suruh buka kawan. Alkitab. Ayat itu masih ada nggak di situ? Yohanes 3:16. Kalau dia berubah ini udah dihapus ini ayatnya. Tawa. Makanya kan Ini saya ada yang tunggu disebut ya? Kevin. Hah? Makanya Ini ada yang disebut tidak? saya ini dengar dulu Dengar dulu. Kevin dengar dulu. Makanya saya kasih ayat ini Yohanes 3 ayat 13. Kamu baca di situ Oke. itu berubah nggak ayatnya? Jangan kau bertanya dulu, kau baca dulu itu. Bertanya sama Kamu kakak. tanya dulu. Udah. Kamu jangan bertanya Iya, dulu, iya, saya iya, kasih iya. ayat dulu, kau baca dulu. Aduh, Kau dibilang baca iya, dulu iya, itu. udah.
Si Kevin ini disuruh baca itu ayat itu. Aku nggak ada Alkitab, gimana lu ngomongnya? Makanya saya jelaskan tadi kan, tadi kan. Bahwa tidak ada yang pernah ke surga itu selain Yesus. Oke. Tuh. Ezra naik ke surga tidak? Ezra naik ke surga tidak? Kau bukakan ayatnya, coba kau bukakan ayatnya. Ada itu. Nah, sudah, makanya kau bacakan cepat sekarang. Aku udah lupa semua, buka dulu. Nah itu kan aku bilang kamu kalau ngomong Alkitab kami kamu harus ada ayat itu ayat pendukungnya. Makanya saya bilang tadi surga ini dengar Kevin, kita ini kalau debat ini harus ada ayat pendukungnya, harus ada dalilnya kalau kita bahas kita. Tapi kalau kalian tidak bisa mengerti, dengar dulu. Shalom teman-teman semuanya, sahabat terkasih. Itulah tadi tayangan video atau cuplikan video yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan atau video tersebut memberikan manfaat ya untuk kita semua dan berkat, dan terutama untuk para followers pendukung setia channel ini yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada channel ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, agar saya terus semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.